Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, kalau kita mengingat tentang almarhum Didi Kempot yang sudah dipanggil berpulang oleh sang pencipta, pasti semua dengan spontan mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang ramah, tidak sombong dan selalu membantu siapa saja, baik itu sesama rekan artis, fans ataupun masyarakat. Tidak heran pemakamannya pun dihadiri oleh berbagai lapisan kalangan masyarakat. Lagu terakhirnya didedikasikan untuk perantau supaya tidak pulang kampung terlebih dahulu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan pekerjaan terakhir beliau adalah menggelar konser untuk menggalang dana bantuan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu market review kita hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2020 akan spesial untuk mengenang Didi Kempot dengan episode Sewu Kuto. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 3,3% menjadi 0,1%. Kemudian ada dari ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya minus 149K menjadi minus 20.236K. Kemudian ada dari Indonesia Consumer Confidence Index yang turun dari sebelumnya 113,8 menjadi 84,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA yang mencatatkan pendapatan sebesar 153,06 miliar rupiah pada kuartal 1 2020 atau menyusut 32,50% dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 226,76 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sampurna Agro Tbk atau SGRO yang meraih penjualan sebesar 903,88 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020 naik dibandingkan penjualan 757,25 miliar rupiah di periode sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang membidik pasar baru di dalam dan luar negeri dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, IHSG ditutup melemah 21 poin atau 0,46% menjadi 4.608. Sektor industri dasar dan infrastruktur bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 289 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini nih bosku. Cerita hari ini akan kita awali dari akhir kisah cerita cinta. Pada akhirnya apa yang kami khawatirkan sebelumnya mengenai hubungan Cina dan Amerika yang berpotensi kandas mungkin bisa menjadi kenyataan nih bosku. Sebelumnya Trump menyampaikan bahwa dirinya telah mengancam Cina untuk memberikan tarif baru terhadap Cina sebagai pembalasan dari terciptanya wabah virus corona yang terjadi di Amerika. Sejauh ini beberapa pilihan terkait dengan tindakan Amerika dengan Cina tengah dibahas dan akan menjadi tahap awal sebagai pembalasan dari Amerika. Trump juga menyampaikan bahwa apa yang sebelumnya telah disepakati mungkin akan menjadi prioritas nomor 2 saat ini karena sekarang situasi mengenai virus menjadi prioritas nomor 1 dan sesuatu hal yang tidak dapat diterima. Di antara pilihan sanksi yang ada saat ini ada 2 kemungkinan nih bosku, yaitu pembatasan perdagangan dengan non-tarif yang baru dan mencabut kekebalan kedaulatan Cina yang dimana itu artinya memberikan kemungkinan kepada pemerintah Amerika beserta masyarakatnya untuk mengajukan tuntutan hukum untuk mencari ganti rugi atas apa yang disebabkan oleh wabah virus corona di pengadilan Amerika. Dalam waktu dekat, minggu depan para negosiator Cina dan Amerika akan mengadakan pertemuan mengenai kemajuan dalam mengimplementasikan kesepakatan fase pertama setelah Trump sebelumnya mengancam akan membatalkan kesepakatan tersebut. Liu He akan datang mewakili Cina dan Robert Lighthizer akan mewakili Amerika. Sebelumnya Trump mengatakan bahwa Cina telah berjanji untuk membeli barang-barang dari Amerika senilai 250 miliar dolar dan sekarang mereka harus menepatinya. Mereka harus membeli karena kalau tidak membeli maka kesepakatan akan dibatalkan.
Padahal sebelumnya kalau kita mengingatnya, Cina selalu mengatakan bahwa mereka akan memenuhi komitmen tersebut meskipun ada wabah virus corona di Wuhan kala itu. Oleh sebab itu kami percaya meskipun sedang berada di bawah tekanan, Cina akan tetap melakukan pembelian sehingga seharusnya tidak akan terjadi permasalahan dalam kesepakatan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Trump yang siap untuk membayar. Presiden Trump tengah memperbaiki rencananya untuk membuka kembali Amerika untuk bisnis agar perekonomian dapat kembali bangkit nih bosku. Meskipun langkah tersebut akan menyebabkan lebih banyak korban akibat virus corona, namun Trump mengatakan bahwa itu adalah harga yang harus ia bayar untuk mengembalikan ekonomi ke jalurnya. Trump mengatakan bahwa dirinya sedang menuju ke fase 2 dari respon Amerika terhadap virus corona, namun rencananya semula untuk membubarkan gugus tugas COVID pada akhirnya dibatalkan. Justru Trump mengatakan bahwa gugus tugas COVID akan tetap menjalankan pekerjaannya tanpa batas waktu yang ditentukan. Sejauh ini hal tersebut masih menjadi pro dan kontra antara sektor kesehatan yang memilih untuk menahan dengan sektor ekonomi yang mengatakan untuk terus berjalan. Trump melakukan hal tersebut karena pada akhirnya impact tersebut datang terhadap defisit yang terjadi di Amerika. Menteri Keuangan Amerika berencana untuk meningkatkan jumlah utang dalam lelang obligasi mendatang dengan rekor 96 miliar dolar. Hal ini akan digunakan untuk menyediakan dana pemerintah untuk memberikan stimulus terhadap perekonomiannya. Defisit negara diperkirakan akan melebihi 4 triliun dolar untuk tahun ini. Hal ini pula yang memberikan The Fed juga ikut mencoba untuk mengambil gagasan untuk mencoba menerapkan tingkat suku bunga negatif. Tujuannya satu, hanya untuk mendorong perekonomian dapat segera bangkit. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dalam negeri, yaitu masih optimis. Bank Indonesia dalam survei konsumen pada April 2020 mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi melemah cukup dalam dari bulan sebelumnya nih bosku. Hal itu tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada April 2020 sebesar 84,8. Turun dibandingkan dengan 113,8 pada Maret 2020 dikarenakan oleh menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Dengan penurunan terdalam pada indeks penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Selanjutnya Bank Indonesia menyampaikan konsumen masih relatif optimis terhadap perkiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang, meskipun tidak sekuat perkiraan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut ditopang oleh perkiraan penghasilan yang meningkat dan kegiatan usaha yang kembali membaik pada 6 bulan mendatang, seiring dengan perkiraan telah meredanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Tentu kami juga melihat bahwa sebentar lagi ini pun akan berlalu, sehingga ada potensi yang cukup besar untuk ekonomi dapat berjalan kembali pada awal bulan Juni. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dan ditradingkan pada level 4.568 hingga 4.688. Berikut kami akan menyampaikan stock quotes pilar emas hari ini nih bosku. Yang pertama ada dari PTPP, kemudian yang kedua ada dari LSIP, dan yang ketiga ada dari Adro. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari INTP atau PT Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 10.225 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Kemudian yang kedua ada dari AGI atau PT Aneka Gas Industri Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.